Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Titi Rohana MPD, yang saya hormati sahabat-sahabat mahasiswa program doktor prodi MPI kelas A, Hafizahumullah jami'an, narasumber pada pagi hari ini yang sedang bergembira akan segera mempresentasikan ahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah. Mudah-mudahan kuliah pada pagi hari ini menghadirkan manfaat dan keberkahan kepada kita semua, terutama keberkahan dalam penyelesaian studi kita. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini tema yang akan dipresentasikan yakni berkaitan dengan manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang akan disampaikan oleh Bu Hajah Istifadah, dan saya kira sebagaimana diskusi kita pada minggu-minggu sebelumnya, presentasi kita batasi 10 menit. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Oleh karenanya sebelum presentasi dimulai, kita buka perkuliahan ini dengan pembacaan umul kitab. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan, bermanfaat dan ada nilai barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber 10 menit untuk mempresentasikan materi. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat pada dosen pembimbing kami, Profesor Dr. Hajah Titi Rohana MPD, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah studi pengembangan profesi manajemen pendidikan Islam. Dalam hal ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Pendidikan. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya langsung pada makalah yang akan saya presentasikan tentang manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Tolong Pak Tamam ini PPT-nya. Apa itu sih manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan? Nah, sebelum saya mengupas tentang manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, ada baiknya mungkin saya akan sedikit mengupas tentang human resource management. Nah, berawal dari kebangkitan industri di akhir abad ke-19, fungsi human resource management telah dipahami secara global sebagai aktivitas yang umum di dalam bisnis modern dewasa ini. Oleh karenanya, kehadiran HRM mutlak adanya pada sebuah lembaga atau organisasi, tidak terkecuali dalam lembaga pendidikan. Nah, proses tumbuh kembang pendidikan tidak terlepas dan akan selalu tergantung kepada daya dukung sumber daya manusia yang ada. Melihat manajemen sumber daya manusia dalam perspektif pendidikan, tak terlepas juga kaitannya dengan tantangan praktek HRM di dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, Justin Mercer dan kawan-kawan menyatakan sebagai berikut bahwa untuk mewujudkan potensi pendidikan secara maksimal, pemimpin pendidikan membutuhkan kepekaan dalam pemahaman menyeluruh tentang pergeseran global dan implikasinya. Namun, itu saja tidak cukup. Dalam kondisi demikian, HRM adalah tuas yang mengasah lensa kritik
pemimpin pendidikan masa kini untuk fokus melihat tren dan kebijakan ini secara terus-menerus, serta mempertanyakan asumsi yang dibuat untuk memperbaiki ekses dari kekurangan sistem pendidikan berbasis standar dan terjebak pada market obsession. Lanjut Pak Taman. Kalau kita melihat paradigma manajemen pendidikan, Pak Taman, Bolam dalam Tony Bush memberikan definisi bahwa manajemen pendidikan berperan sebagai fungsi eksekutif untuk melaksanakan kebijakan yang disepakati. Glatter memberikan argumen bahwa manajemen pendidikan harus memusatkan perhatian pada tujuan pendidikan yang harus secara keseluruhan menopang manajemen lembaga pendidikan. Lain lagi dengan Tony Bush memberikan sinyalemen yang mendasar tentang manajemen pendidikan. Dalam pernyataannya, menurut Bush, proses menentukan tujuan organisasi merupakan inti dari manajemen pendidikan. Nah, tujuan sekolah seringkali dikemas dalam bentuk visi atau pernyataan visi yang seringkali dipengaruhi oleh tekanan yang muncul dari lingkungan pendidikan yang lebih luas dan mengarah pada pernyataan tentang perkembangan dan kelangsungan hidup sekolah. Lanjut. Kemudian kita membahas tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 39 ayat 2, pendidikan merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, pembinaan, serta melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Sumber daya tenaga pendidik merupakan salah satu modal besar dalam faktor penting pada sebuah organisasi pendidikan. Pendidik atau guru memiliki peran serta posisi strategis, serta memiliki tanggung jawab yang besar pula terhadap keberhasilan proses pendidikan. Pendidik atau guru merupakan ujung tombak dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, guru tidak saja mendidik, melainkan juga berfungsi sebagai tenaga profesional yang bertugas memindahkan ilmu atau transfer of knowledge atau penyalur ilmu pengetahuan, transmitter of knowledge kepada anak didik. Nah, pendidik adalah orang yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing serta membina peserta didik. Tanpa keterlibatan aktif dari pendidik, pendidikan kosong dari materi, esensi, dan substansi. Secanggih apapun kurikulum, visi, misi, dan kekuatan finansial sepanjang guru masih pasif dan stagnan, maka kualitas lembaga pendidikan dapat merosot tajam. Selanjutnya adalah sumber daya tenaga kependidikan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sumber daya tenaga kependidikan? Nah, sebelum Pak, menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, keberadaan tenaga kependidikan sangatlah penting, mulai dari pengelola perpustakaan, bagian keuangan, sampai pada bagian kebersihan sekolah. Nah, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan antaranya adalah menciptakan iklim pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk senantiasa belajar dan antusias dan semangat. Nah, selanjutnya saya membahas tentang manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Lanjut Pak Taman. Ya. Manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan manajemen sumber pendidik dan kependidikan ialah proses pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh organisasi melalui proses perencanaan, rekrutmen, pembinaan, mutasi dan promosi, serta kesejahteraan. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tenaga kependidikan yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan ada beberapa tahapan, yaitu 1. Perencanaan sumber daya pendidik dan kependidikan. Dapat dipastikan bahwa setiap langkah awal dari manajemen adalah perencanaan atau planning. Secara konseptual, perencanaan sumber daya manusia harus integrated dengan perencanaan organisasi pendidikan. Miles menegaskan bahwa ada 3 prinsip yang mendasar dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memperoleh jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat. 2. Memotivasi mereka untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan hubungan interaktif antara bisnis, tujuan, dan aktivitas perencanaan organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi pendidikan manapun akan sangat bergantung pada konteks dan tujuannya. Lanjut Pak Tamam. Akan tetapi secara umum bertujuan untuk 1. Menarik dan mempertahankan jumlah orang yang dibutuhkan dengan keterampilan yang sesuai, keahlian dan kompetensi. 2. Mengantisipasi masalah potensi, surplus, atau defisit orang. Yang ketiga, mengembangkan tenaga kerja yang terlatih dan fleksibel, sehingga berkontribusi pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak pasti dan berubah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada perekrutan eksternal ketika keterampilan utama tidak tersedia dengan merumuskan retensi, serta strategi pengembangan karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan pemanfaatan orang dengan memperkenalkan sistem kerja yang lebih fleksibel. Nah, menurut Davis dan Wedner, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan dan kebutuhan pengadaan pegawai. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang rekrutmen dan seleksi. Menurut Sutrisno di dalam Nurlinda dan kawan-kawan, merupakan proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi, itulah yang disebut rekrutmen. Mustari menambahkan bahwa rekrutmen dimulai dari pengumuman penerimaan pegawai, pendaftaran, pengetesan, pengumuman diterimanya pegawai, sampai dengan daftar ulang. Dengan demikian, maka rekrutmen merupakan proses yang bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personel memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Armstrong menawarkan 3 tahap di dalam rekrutmen dan seleksi. Lanjut, Pak Tamam. Yaitu 1. Menentukan persyaratan, menyiapkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, memutuskan syarat dan ketentuan kerja. Yang kedua, menarik kandidat, meninjau dan mengevaluasi sumber alternatif pelamar di dalam dan di luar perusahaan, periklanan, menggunakan agen dan konsultan. Yang ketiga, memilih kandidat, memilah-milah lamaran, wawancara, pengujian, menilai kandidat, pusat penilaian menawarkan pekerjaan, mendapatkan referensi, mempersiapkan kontrak kerja. Dilanjutkan dengan
seleksi sendiri ini adalah didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan individu yang dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan. Kemudian yang ketiga tentang pembinaan atau coaching. Pembinaan terhadap sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu organisasi pendidikan mutlak dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu lembaga tersebut. Tugas pembinaan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan ini bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik menyangkut dengan perencanaan, pendanaan, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Human Resource Management modern dapat menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan. Nah, ini yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Dan yang ketiga adalah kompetensi. Nah, proses pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam 3 langkah yang ditawarkan oleh Jonathan Winterton sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan atau training. Tujuan utama pelatihan adalah untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki dan memelihara kompetensi yang diperlukan untuk melakukan peran mereka di tempat kerja. Pada umumnya, pelatihan didasarkan pada teori pembelajaran dengan mengukur sejauh mana individu yang bersangkutan mempelajari apa yang mereka butuhkan untuk mengetahui dapat melakukan apa yang perlu mereka lakukan dan mengadopsi perilaku yang diinginkan. Pelatihan dapat dievaluasi pada 4 tingkatan, evaluasi tingkat reaksi, pemberian informasi tentang pendapat peserta tentang program pelatihan, evaluasi tingkat pembelajaran berkaitan dengan efektivitas perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pelatihan. Nah, evaluasi tingkat perilaku berkaitan dengan seberapa baik keterampilan atau perilaku yang dimiliki dipindahkan ke pekerjaan menurut peserta, atasan, dan bawahan. Evaluasi tingkat hasil mengukur dampak pelatihan pada organisasi, penghematan biaya, perubahan kualitas, dan peningkatan keluaran pekerjaan. Yang kedua tentang pengembangan. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus menjadi sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama di dalam proses pengembangan. Persaingan yang semakin ketat saat ini memerlukan keuletan, kesabaran, kemampuan mengantisipasi, kecepatan dan ketepatan berpikir serta bertindak agar tetap dapat berperan aktif di dalam proses pendidikan itu sendiri. Pengembangan lebih difokuskan pada individu daripada pekerjaan dan konsen dengan pertumbuhan pribadi dan pergerakan karir jangka panjang. Nah, pengembangan adalah proses yang memungkinkan orang untuk maju dari keadaan masa sekarang ke dalam pemahaman dan kemampuan untuk keadaan masa depan pada tingkat yang lebih tinggi dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, perencanaan pengembangan pribadi terdiri dari tahapan berikut. 1. Analisis situasi saat ini dan kebutuhan pengembangan. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyiapkan rencana aksi. Dan yang keempat adalah implementasi. Selanjutnya, tentang kompetensi. Ada kesepakatan luas bahwa kompetensi mencakup kemampuan atau kapabilitas atau kapasitas untuk melakukan tugas-tugas kerja dengan standar tertentu. Menurut Winterton, di dalam Peter Boxell dan kawan-kawan, terdapat 5 faktor yang mendorong pendekatan berbasis kompetensi di dalam pelatihan tersebut. Yaitu yang pertama, technological innovation dan demografis. Yang kedua, the need to please supply driven.
Dan yang ketiga, lifelong learning, policy stressing informal and non-formal learning and the accrediting of experience. Dan yang keempat, the social value of training, development, and competence, such recognizing of competence. Yang kelima, and the potential of a competence-based approach for integrating education and training. Menurut Manville, kompetensi adalah karakter dasar seseorang untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Sedangkan Rankin memberikan deskripsi bahwa kompetensi lebih condong kepada praktik keterampilan dan perilaku organisasi dalam mendorong staf untuk berlatih dalam pekerjaan mereka. Kemudian tentang kompetensi. Selanjutnya yaitu karir, mutasi, dan promosi. Tahapan keempat, karir, mutasi, dan promosi. Kemajuan posisi, stabilitas sumber daya, dan perkembangan job training seseorang adalah 3 tema dasar yang dicakup oleh definisi karir. Menurut D.H. Greenhouse, G.H. Callahan, dan Veronina Gottschalk di dalam Zebdan. Waktu ya, Bu. Bagaimana identifikasi Greenhouse dan kawan-kawan? Karir memiliki 2 aspek. Pertama, peristiwa objektif. Dan kedua, perasaan subjektif terkait dengan posisi, tugas, kegiatan, dan keputusan terkait pekerjaan. Sedangkan perasaan subjektif sebenarnya adalah bagaimana individu menafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut di dalam nilai-nilai terkait spesifikasi pekerjaannya, komitmen terhadap proses manajemen yang menjamin keadilan, efisiensi, kebebasan pilihan dalam promosi, pergerakan pekerjaan, dan sumber daya harus didukung dan dipertimbangkan. Sedangkan secara individu, Zebdan mengatakan bahwa pengembangan karir dianggap sebagai tanggung jawab individu karena manfaat kesuksesan karir tersebut mengarah kepada tujuan individu. Meskipun demikian, prosesnya harus berlangsung secara sehat, di mana nilai individu harus selaras dengan nilai organisasi sebagaimana pernyataan berikut. Nah, ini ada dalam tulisan tersebut, monggo dibaca bisa. Pendekatan manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan dalam karir, mutasi, dan promosi ini adalah bagaimana upaya pemimpin bisa mengembangkan atmosfer sehingga keberadaan keterampilan atau skill sumber daya manusia bisa disebar dan menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima adalah kesejahteraan, kepuasan kerja, dan reward. Argumen bahwa pemberian pelayanan kesejahteraan karyawan akan meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan telah lama kita kenal. Hal-hal ini akan mencakup layanan individu yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, seperti bantuan pribadi. Lanjut, Pak Tamam. Nah, kemudian layanan kesehatan, dan pelayanan khusus bagi pensiun para karyawan. Layanan kelompok dapat mencakup penyediaan kegiatan sosial dan olahraga, restoran, dan fasilitas penitipan anak. Argumen tentang hal ini disampaikan oleh Martin di dalam Armstrong. Peningkatan moral dan loyalitas mungkin tidak akan meningkatkan hasil dan produktivitas individu yang sepadan, tetapi kecemasan yang tidak semestinya bisa membantu meminimalkan menurunnya efektivitas. Kesejahteraan mungkin tidak secara langsung meningkatkan produktivitas, tetapi dapat meningkatkan komitmen dan mampu mempertahankan karyawan kunci. Di samping itu, mendukung layanan kesejahteraan karyawan akan membangun reputasi dan membantu meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang baik. Selain kesejahteraan, kepuasan kerja juga menjadi penting untuk diperhatikan, meskipun dengan alasan dan imbalan berbeda yang diterima.
Pada umumnya, manusia ingin merasa puas dan efektif dalam pekerjaan mereka. Menurut Len dan Bond, perspektif sumber daya manusia ketika bergeser kepada perasaan personal tentang pekerjaan dan imbalannya, maka pembicaraan akan menjurus pada fokus kepada kepuasan kerja. Meskipun kepuasan kerja dapat berasal dari faktor yang berbeda, tetapi secara umum akan dipengaruhi oleh individu, lingkungan, interaksi, dan integrasi. Lanjut Pak Tamam. Oke, ini sudah saya bacakan. Lebih lanjut, Len dan Bond menyimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan timbal balik antara organisasi dengan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan atau reward. Lanjut Pak Tama. Berkaitan erat dengan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan penghargaan yang adil dan konsisten bagi tercapainya tujuan strategis organisasi. Hal ini senada dengan definisi yang disampaikan oleh Michael Armstrong. Berikut. Penghargaan atau reward didasarkan pada filosofi yang diartikulasikan dengan keyakinan dan prinsip panduan yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi dan bantuan untuk memperlakukan karyawan. Ini termasuk keyakinan akan kebutuhan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, konsistensi, dan transparansi dalam menjalankan sistem penghargaan. Jika manajemen sumber daya adalah mengakui tentang berinvestasi dalam sumber daya manusia yang membutuhkan pengembalian yang wajar, maka pantas untuk memberi penghargaan kepada orang secara berbeda, sesuai dengan kontribusinya. Kesimpulan, akhir dari makalah ini kami tutup dengan kesimpulan bahwa manajemen sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan adalah